Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri dan teman saya Suci Wahyu Ramadhani dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat yang berjudul Adat dan Uruf. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian adat atau uruf. Uruf menurut bahasa berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat. Uruf atau adat secara terminologi atau istilah adalah sesuatu tindakan atau perkataan yang dimana jiwa atau al-nifus merasakan sesuatu kedamaian dan ketenangan dalam mengerjakannya. Hal itu sejalan dengan prinsip logika dan keberadaannya dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Sedangkan menurut syariat tidak ada perbedaan antara uruf dan adat, sebab adat terkadang berupa perbuatan seperti kebiasaan manusia dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara tukar-menukar barang kebutuhan mereka secara langsung tanpa ada bentuk akad. Yang kedua, kedudukan adat atau uruf. 1. Kedudukan uruf atau adat sebagai penetapan hukum. Dalam penetapan hukum, uruf juga memiliki kedudukan yang penting dalam penetapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui, hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan dan sisi penerapan. Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Alam terkait ini, uruf memiliki dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada uruf seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut'ah bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat, dan lain-lain. 2. Kedudukan uruf atau adat sebagai dalil hukum syara'. Uruf yang sudah memenuhi syarat yang ada tersebut dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiyah menempatkannya sebagai dalil yang mendahulukannya atas qiyas yang disebut dengan istihsan. Uruf golongan Malikiyah menerima uruf terutama uruf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. 3. Kedudukan uruf sebagai metode istinbat. Semua mazhab fikih menerima dan menjadikan uruf sebagai dalil syara' dalam penetapan hukum ketika tidak ada nas menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Misalnya, penggunaan jasa pemandian oleh seseorang yang membayar harga tertentu. Realitasnya, lama waktu dan banyak air yang dipakai seseorang di jasa pemandian tidak jelas. Maka daripada itu, untuk para mujtahid yang ingin membuat hukum yang disandarkan pada adat, diharuskan mengenal adat kebiasaan manusia atau kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu, sehingga ketika memutuskan hukum tersebut tidak akan ada kemafsadatan, kemudaratan, ataupun pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan adanya al-adat atau uruf ini menampakkan bahwanya Islam tidak kaku. Islam dapat mempertimbangkan atau menerima, menghargai, serta menghormati budaya lain selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Suci Wahyu Ramadhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, permasalahan adat dan uruf. Uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan naas atau ayat atau hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara'. Dalam persoalan pertentangan uruf dengan nas, para ahli usul fikih merincinya sebagai berikut. 1. Pertentangan uruf dengan nas yang bersifat khusus. Apabila pertentangan uruf dengan nas yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka uruf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung,
sehingga mereka mendapat warisan apabila ayahnya wafat. Uruf seperti ini tidak bisa berlaku dan tidak dapat diterima. Yang B. Pertentangan uruf dengan nas yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, apabila uruf telah ada ketika datangnya nas yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara uruf al-lazi dengan uruf al-amali. Apabila uruf tersebut adalah uruf al-lafzi, maka uruf tersebut bias diterima, sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebagai huruf al-lafzi yang telah berlaku tersebut dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nas umum itu tidak dapat dikhususkan oleh uruf. Misalnya, kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli diartikan dengan makna uruf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya. C. Huruf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan huruf tersebut. Apabila suatu huruf terbentuk setelah datangnya naas yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat menyatakan huruf seperti ini, baik yang bersifat lafzi atau ucapan maupun yang bersifat amali atau praktik, sekalipun huruf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara, karena keberadaan huruf ini muncul ketika naas syara telah menentukan hukum secara umum.